Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira mengatakan ayah berinisial AZR, 19, ternyata sempat mengonsumsi lem sebelum menganiaya anaknya inisial RMR, 4, hingga tewas. Kombes Wira menuturkan tersangka AZR yang terpengaruh lem menganiaya korban muntah di teras minimarket, tempat biasa tersangka dan korban mengemis. Sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat korban muntah di teras minimarket karena habis minum susu pemberian orang. Kemudian tersangka SD, 22, ibu korban, membersihkan bekas muntahan tersebut. Ungkapnya di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Tersangka AZR ditegur oleh karyawan minimarket agar tidak muntah lagi ke depannya. Apabila diulangi lagi, muntah di teras, maka tidak diperbolehkan mengemis di tempat tersebut. Mendengar teguran tersebut tersangka AZR emosi dan para tersangka kembali ke tempat istirahat di sebuah ruko kepulauan Jati Baru, RT 001, RW 001, Kel, Setia Dharma, Kec, Tambun Selatan, Kap, Bekasi, Jawa Barat, kata Wira. Sampai di tempat istirahat sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, tersangka AZR menghirup ngelem yang dibeli di minimarket, sedangkan tersangka SD menasehati korban supaya tidak muntah sembarangan. Tersangka AZR meluapkan emosinya dengan cara menarik dengan keras tangan korban kemudian menamparkan korban dengan keras pada bagian pipi sebelah kiri, memukul korban bagian dada, dan bagian pantat korban dipukul pakai kemoceng. Akibat penganiayaan itu, korban sesak nafas kemudian dirinya tidak sadarkan diri. Keesokan harinya korban tidak bernafas lagi hingga badannya kaku. Korban dipindah ke ruko sebelahnya dalam keadaan ditutup kain saung. Tersangka berupaya melarikan diri ke daerah Jawa. Namun upaya pelarian keburu terungkap pihak berwajib. Tersangka ditangkap oleh tim Opsnal Gabungan Subdit Resmob, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Bekasi di SPBU Daerah Karawang Jasa Barat. Adapun barang bukti yang diamankan dari para tersangka yakni kaos, jaket, celana panjang serta kemoceng. Para tersangka dikenakan pasal 76 C pasal 80 ayat 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 170 Ayat 2. Ketiga KUHP dan atau Pasal 351 Ayat 3. KUHP dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun. Pasangan suami istri, Pasutri, berinisial AZR, 19, dan SD, 22. Jadi tersangka pembunuhan bocah 5 tahun yang jasadnya ditemukan terbungkus sarung di kawasan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kami sudah tetapkan kedua pelaku sebagai tersangka, ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi, saat dikonfirmasi. Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Ia menuturkan, mereka kini telah dilakukan penahanan, namun belum diketahui pasal yang menjerat keduanya. Langsung kami tahan, kata ex-Kapolres Metro Jakarta Selatan itu. Diberitakan sebelumnya, dua pelaku yang bunuh bocah laki-laki yang mayatnya ditemukan terbungkus sarung hitam di ruko kawasan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, ternyata ditangkap ketika mau kabur ke daerah Jawa pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, malam. Tampang pelaku berinisial AZR, laki-laki, dan SD, perempuan, bunuh bocah terbungkus sarung di Bekasi, istimewa. Perginya ke arah Jawa, bukan, hendak, ke kampung halaman. Ucap Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Reza Fiardi Marabesi saat dihubungi. Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Padahal, pelaku yang merupakan ayah dan ibu atau orang tua bocah tersebut beralamat di wilayah Bekasi. Karena memang mereka besar dan tinggal di Bekasi, kata dia. Adapun keduanya ditangkap di Karawang, Jawa Barat, saat dalam perjalanan melarikan diri ke Jawa. Usai ditangkap, mereka saat ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif. Di Karawang, ditangkap lagi di pinggir jalan dekat SPBU, ucapnya.
Polisi sebelumnya mengamankan 2 orang yang diduga terduga pelaku terkait mayat bocah laki-laki berusia 4 hingga 5 tahun yang ditemukan tewas di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Tim penyelidik gabungan antara Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya, dalam hal ini Subdit Resmob, Subdit Jatanras, bersama-sama dengan Satreskrim Polres Metro Bekasi Kabupaten, dan juga Polsek Tambun sudah mengamankan 2 orang yang diduga pelakunya, ujar Ade Ari. Ia menuturkan, kepolisian mengamankan laki-laki dan perempuan, tetapi belum dijelaskan secara detail identitas serta hubungan keduanya. Menurut ex-Kapolres Metro Jakarta Selatan tersebut, penyidik masih melakukan pendalaman kepada 2 terduga pelaku itu. Ya mohon waktu. Kedua orang ini sedang dilakukan pendalaman, kata dia. Nanti dalam waktu dekat akan dilaksanakan rilis secara lengkap. Barang bukti dan juga tersangkanya akan ditampilkan dalam konferensi pers, sambung Ade Ari.